selamat bertemu kembali dengan channel Indonesia Seharusnya. Menjawab kerinduan saudara-saudara semua terkait dengan bagaimana sih kondisi terkini dari partai yang kita cintai, Partai Ibu atau Partai Indonesia Bangkit Bersatu yang terupdate. Kali ini hadir dari Lampung, Ketua DPD Provinsi Lampung, Pak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hananto Farendi, Ketua DPD Provinsi Lampung. Nah, kemudian di sini juga hadir ada Ustadz Zainal Mutakin dari DPC Kota Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Haji Zainal Mutakin Qasim atau dipanggil Habib Zain Qasim. Alhamdulillah bisa hadir di tempat kantor pusat DPD Partai Indonesia Bangkit Bersatu atau Partai Ibu. Selamat semua, mudah-mudahan dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ada dua wakil yang akan berbicara tentang dari segi DPD persiapannya seperti apa, dan wakil dari Pak Haji Zainal dari DPC Kota Depok. Mungkin kita mulai dari pengalaman Pak Ketua DPD Lampung dulu nih. Iya. Jauh-jauh sampai di kantor DPD. Jadi pertama-tama ya kami bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Partai Indonesia Bangkit Bersatu ini ataupun biasa disebut Partai Ibu ini bisa dikatakan sangat cepat ataupun sangat singkat ya proses pembentukannya hingga sampai berdirinya. Artinya itu tidak terlepas daripada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya, dan merupakan berkah bagi kita semua insya Allah. Jadi sebagaimana partai baru, tentu ada hal-hal yang memang menjadi kendala, tapi juga ada hal-hal yang juga merupakan bagian daripada suatu hal yang betul-betul luar biasa. Mengingat memang kita dikatakan partai yang sangat baru ya. Tapi kita meskipun baru, kita sangat optimis bahwasanya Partai Ibu ini insya Allah akan memberikan banyak kebaikan maupun manfaat bagi masyarakat khususnya ya. Dan seperti bagaimana saya katakan tadi, bahwasanya kita tidak lepas daripada kendala. Tapi insya Allah apabila kita mempunyai tiga faktor, yaitu kemampuan, usaha yang sungguh-sungguh, dan berserah diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah suatu kendala itu akan menjadi mudah dan berkah banget. Jadi menjawab keraguan saudara-saudara kita ya, baik itu yang di berbagai daerah, bahwasanya apakah Partai Ibu ini lolos atau tidak. Nah, ini sangat menarik ini pada saya. Sangat menarik mengingat memang partai kita baru, jadi kita bisa maklumi ketika ada berbagai pihak yang memang ragu, kita masih bisa maklumi hal tersebut. Tapi bagaimana kita bisa menjawab ataupun mengatasi keraguan tersebut, yaitu salah satunya tadi usaha yang sungguh-sungguh itu. Bagaimana kita akan bisa menempuh meraih sesuatu apa yang menjadi kita perjuangkan kalau kitanya sendiri tidak berusaha, tidak berjuang gitu, apalagi terlebih jadi penonton gitu. Jadi suatu hal yang mustahil, mungkin itu akan menjadi hal yang mustahil bagi para penonton, tapi tidak bagi para pejuang. Dan insya Allah kita di sini, termasuk saya dan saudara kami juga, Habib Jeng dari DPC Kota Depok, insya Allah semoga menjadikan kita semua adalah pilihan-pilihan Allah yang dipersiapkan dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia yang seharusnya. Tipsnya apa sih Pak? Trik-trik yang sudah dijalankan selama ini sampai Lampung sudah bisa full ya? Artinya DPC, DPAC-nya semua. Itu bagaimana Pak? Jadi memang tip ataupun strategi kita yang pertama adalah niat dulu. Niat, tanamkan niat yang tulus, tanamkan niat yang baik. Insya Allah ketika kita berawal dari niat yang baik, niat yang tulus untuk kebaikan agama, nusa dan bangsa tentunya, insya Allah akan memberikan kemudahan. Mengingat pada umumnya membangun suatu partai itu sangat membutuhkan kos ataupun biaya yang sangat cukup besar.
Dan kami jujur kami merasa kami tidak mempunyai semua itu. Apa yang partai lain punya, khususnya materi ya, finansial, itu kami tidak punya. Tapi insya Allah kalau berdasarkan dari sisi kemampuan, insya Allah kita bisa bersaing. Jadi sebagaimana saya katakan tadi, kita awali dengan niat yang baik dulu. Dengan niat dan tekad yang baik, insya Allah Allah Maha tahu. Sebagaimana saudara kami ya, Ustadz Abijan ini mungkin lebih paham karena beliau juga memang Ustadz. Jadi saya hanya mengutip sedikit saja, dan itu juga saya pun belajar dari beliau juga. Sebagaimana kita ketahui, innahu wasamiul alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kalau kita membohongi seseorang ataupun orang lain, itu kita bisa, tapi kita tidak bisa membohongi Allah. Di situ Allah bisa melihat sejauh mana, sebesar mana, setulus apa niat kita, sebaik apa niat kita. Alhamdulillah, berawal dari niat baik itu Allah mempermudahkan. Meskipun di Lampung khususnya kita bergerilya itu tanpa pakai uang, tidak ada super dana dari pusat maupun dari hal-hal yang lain. Betul-betul murni swadaya mandiri. Mulai dari DPD-nya, DPC sampai ke DPAC itu semuanya swadaya mandiri. Jadi pertama, tanamkan, tebarkan niat yang baik, tekad yang baik. Dan kedua, berusaha untuk jujur. Jangan mengakal-ngakali saudara kita, jangan membohong-bohongi saudara kita. Dari kejujuran tersebut, insya Allah mereka, masyarakat itu ataupun orang-orang yang belum bergabung dan mau bergabung, insya Allah akan bergabung karena melihat kita menjadi sosok yang jujur. Artinya kita niatnya baik, kita sudah awali juga dengan niat yang baik, dan kita sertai juga dengan suatu kejujuran gitu. Meskipun itu pahit, tapi ya kita memang harus katakan jujur, sehingga artinya kita sebagai sosok maupun sebagai membawa sebuah partai, publik akan melihat bahwasanya kita sosok yang berbeda, partai yang berbeda, yang pada umumnya orang akan cenderung di politik itu ataupun parpol teridentifikasi ataupun identik dengan suatu kebohongan. Maka dari situ kita harus berupaya bagaimana kita untuk berusaha sejujur mungkin antara apa yang kita ucapkan dengan realita itu harus balance. Jadi ketika misalkan kita ingin merekrut banyak orang, kita katakan pahit bahwasanya partai ini begini kalau memang itu pahit. Jadi jangan sampai kita hanya untuk merekrut kader, kita menjanjikan muluk-muluk kalau nanti bakal dapat ini, dapat itu, dapat segala macam, padahal realisasinya belum tentu. Nah, itu yang saya jalankan selama ini untuk menjalankan roda partai ibu yang alhamdulillah berkat Allah Subhanahu wa taala tentunya membawa partai ibu khususnya Provinsi Lampung menjadi yang terbaik skala nasional. Dan semua itu saya yakin bukan kita yang terbaik, Allah yang memberikan kesempatan kita saat itu. Artinya begini ya, di situ Allah tuh melihat sejauh mana sih, sebesar apa niat kita untuk memajukan bangsa. Jadi sesungguhnya sebetulnya ini kalau secara logika, untuk khususnya di Lampung sendiri secara logika nggak mungkin, karena kita kan betul-betul membangun partai itu dari nol sampai ke ke daerah-daerah yang ada sinyal, bahkan ke pegunungan dan sebagainya. Alhamdulillah Allah itu menggerakkan hati-hati para saudara-saudara kita di berbagai daerah. Bahkan tempoh hari pun kami melakukan kunjungan di berbagai provinsi. Itu justru orang lain yang memudahkan kami. Artinya para relawan yang memang menumpukan harapan kepada kami gitu. Justru mereka menyediakan kendaraan, menyediakan makanan dan sebagainya. Bukan dari kami yang selaku partai yang memberikan ke mereka, justru sebaliknya mereka yang memberikan segala sesuatunya pada kami gitu. Jadi memang ini nggak terlepas dari kuasa Allah juga, dan memang kita harus tanamkan niat yang baik. Itu yang terutama. Terima kasih Pak Haryanto, luar biasa sekali perjuangan Pak Haryanto ini. Lampung daerahnya sangat luas dan sampai hari ini sudah tercapai ya Pak 100% ya untuk pengurusan. Mungkin bisa di-sharing Habib Zain dari Kota Depok seperti apa perjuangannya sudah
silakan. Ya, alhamdulillah dengan adanya Partai Ibu, apalagi saya bergabung ini belum lama, gitu, sejak mendapatkan SK, tapi alhamdulillah dengan gigihnya teman-teman sahabat-sahabat yang ada di Depok sampai sekarang sudah memenuhi kriteria yang sangat baik. Apalagi tadi Pak Rianto dari Lampung itu mengenai ibu, Partai Ibu. Kalau kita melihat, kita ini kayak anak yang dilahirkan oleh ibu. Dikala itu tidak bisa berbicara, tidak bisa berdiri, tidak bisa berjalan, tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, hanya bisa mendengar. Ini kegigihan kita. Makanya alhamdulillah saya bergabung di Partai Ibu ini adalah bukan untuk mencari memanfaatkan baik itu sahabat yang ada di Partai Ibu, baik itu di ketumnya atau di ketua DPD-nya maupun siapapun. Tapi saya pribadi dan juga dengan rekan-rekan saya di Depok, satu perjuangan untuk membangkitkan Partai Ibu di Depok. Apa? Cuman satu, kita mencari kemanfaatan. Sama halnya dikala kita lahir dari rahim ibu, ibu tidak mungkin memanfaatkan anak, tapi ibu akan mencari kemanfaatan anak. Nah, di situ dinamakan biru walidain. Baktinya seorang anak kepada ibu. Ada dalam surah Al-Insyirah, ya dikala kita dapatkan ujian dan cobaan, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron, fa idza faragta fansab wa ila rabbika. Setiap apapun bentuk yang ada di muka bumi ini, jangankan Allah ciptakan dengan manusia, jangankan Allah memberikan kemudahan di partai, siapapun bentuknya, termasuk pohon aja, kalau Allah katakan tidak bisa subur, nggak subur. Tapi dengan kegigihan pohon, kita lihat, kita belajar dengan filosofinya pohon namanya kelapa. Itu berapa tahun, mungkin ada puluh tahunan sampai ke atas puncaknya, baru bisa menghasilkan buah. Itu menamakan bagaikan Partai Ibu yang melahirkan anaknya, dia tidak mengharapkan memanfaatkan, tapi mengharapkan kemanfaatan untuk anak. Kayak kita ini, ya, apalagi kita bergabung ya di Partai Ibu yang niatnya tulus dan jujur dan ikhlas, insya Allah di situ akan ada jembatan namanya kemudahan. Kalau kita cuma datang dari manapun, ya dengan niat yang nggak tulus, yang tadi dikatakan oleh sahabat saya Pak Rianto dari Lampung, tidak ada kejujuran, tidak ada ketulusan, keikhlasan, cuma mengharapkan materi dunia, wah sebentar tuh orang, tidak akan tahan lama. Termasuk kita hidup dari rahim ibu, kalau cuma mengharapkan dunia saja, tidak mengharapkan kasih sayang kepada orang tua, sebentar tuh anak hidupnya, sebentar tuh anak tidak akan bisa berbakti pada orang tua. Itu udah banyak. Makanya kita ambil filosofinya, itu adanya di pohon kelapa. Pohon kelapa itu nggak mungkin satu panjang itu nggak mungkin cukup setahun. Dia mengakar aja, dia menjadikan dari satu buah menjadikan pucuk itu, wah nggak mungkin setahun 2 tahun. Kita belajar dari satu pohon dengan rahim orang ibu gitu. Ya padahal ya Allah, hari ini saya bisa dipertemukan dengan sahabat saya, semua yang ada di satu perjuangan di Partai Ibu. Yuk kita sama-sama. Satu, berikan dengan diri kita kejujuran, berikan dengan diri kita keikhlasan, yaitu motivasinya cuman ada halnya inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri wa idza faragta fansab wa ila rabbika. Kembali sama yang Maha Kuasa. Tapi kalau kita sudah kembali sama Allah, sama Tuhan kita, tapi masih ada kerikil-kerikil tajam, duduk yang tajam, kita kembali dengan sahabat kita, guru kita, orang tua kita tukar pikiran dan sebagainya. Alhamdulillah di Depok sampai saat ini walaupun belum terpenuhi dengan 11 kecamatan DPAC, tapi sudah mencapai dengan 8 DPAC. Sudah melengkapi daripada itu. Oleh itu, karena itu untuk kedepannya, untuk semua teman-teman yang masih eksis di Partai Ibu, ya mari kita sama-sama sesuai dengan Indonesia Bangkit Bersatu. Seharusnya kita membela, bukan membela diri kita. Kita bukan membela namanya perjuangan sahabat kita, tapi kita bagaimana Indonesia seharusnya untuk maju, untuk rakyat Indonesia, untuk siapa? Masyarakat Indonesia, untuk kedepannya. Mungkin itu saja Pak Dharma dengan Pak Rianto. Mudah-mudahan
Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita, dan juga memberikan daripada keberkahan hidup kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pesan-pesan terakhir Pak Arianto untuk sebelum kita akhiri sesi ini? Iya, jadi kalau pesan ataupun ini ya mungkin lebih tepatnya mungkin saya ingin bisa dikatakan memohon kepada saudara sebangsa semuanya, terkhususnya para kader Partai Ibu, untuk terus bergerak memenuhi persyaratan yang mana di dalamnya ada legalitas yang memang harus terpenuhi. Itu yang akan membuat kita lolos atau tidaknya menjadi peserta pemilu 2024. Dan yang pasti, sebagaimana saya, karena sahabat saya, saudara saya ini adalah seorang ustadz, jadi saya ketularan. Sebagaimana menjaga wajah ya. Barang siapa bersungguh-sungguh berusaha, ini saya berhasil. Jadi nggak ada sesuatu hal yang mustahil bagi Allah. Jadi mari mulai dari sekarang juga tepisan keraguan dan gantilah dengan semangat juang untuk memenuhi 75% DPC dan 50% DPC-nya beserta SKT domisilinya tentunya, karena hal itu yang akan menjadi tiket kita Partai Ibu untuk bisa menjadi peserta pemilu, dan bismillah, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Terima kasih. Dan juga cuma satu, kita ingat kemerdekaan Indonesia dengan tekad, dengan Bismillahirrahmanirrahim, dan juga dengan menyebut kalimat yang maha kuasa, yaitu Allahu Akbar untuk Islamnya. Mungkin untuk di agama yang lain dengan keyakinan bahwa Indonesia bisa merdeka. Sama halnya di Partai Ibu ini dengan seharusnya bagaimana untuk menyatukan kebangkitan bersatu Indonesia, khususnya untuk apa? Kedepannya Indonesia ini yang sangat lebih baik seharusnya untuk diri kita dan semuanya, seluruh golongan. Mungkin itu saja Pak Dharma dengan Pak Arianto, sahabat saya semuanya juga. Untuk teman-teman tetap kita semangat, jangan mengambil alih, jangan punya niat untuk mundur, tetap kita semangat. Melengkapi dokumen-dokumen yang belum, silakan. Masalah pusat, biar orang pusat yang pikirkan. Ada di daerah aja. Bagaimana terpenuhi, jangan mikirin dunia aja, materinya. Kita lihat bagaimana melengkapi daripada untuk kedepannya KPU-nya. Itu aja. Ya, bener nggak? Kalau mikirin pusat, itu ada bagian orang pusat. Lah saya mau orang DPC Depok, saya pikirin Depok, ngapain saya pikirin yang lain? No comment. Oke, terima kasih Pak Ustadz dan Pak Arianto. Mungkin saya cukupkan dulu bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan dengan sharing dari teman-teman ini akan kembali kita membangkitkan semangat teman-teman semua. Oke, terima kasih. Selamat bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih banyak. Sampai berjumpa kembali.